Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai materi selaput plasma, struktur, dan transportasi membran. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Aulia Maksum, rekan kelompok saya Osha Putrina Zuhra, Amelia Mufti Daulay, dan Nur Widiana. Di sini kami akan mempresentasikan materi kelompok kami untuk memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah Biologi Sel dan Molekular. Dosen pengampunya Ibu Yayu Putri Rahayu, SSI MSI. Baik, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe guys. Selanjutnya, untuk pemaparan latar belakang akan disampaikan oleh teman saya Amelia Mufti Daulay. Kepada Amelia Mufti Daulay, dipersilahkan. Baiklah, pertama-tama yaitu pendahuluan, yang dimana ada latar belakang. Latar belakangnya itu sebagai berikut. Semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, tumbuhan, maupun mikroba terdiri atas kumpulan sel. Sel merupakan kesatuan struktur fungsional dan herediter terkecil dari makhluk hidup yang berupa ruangan kecil yang dibatasi oleh selaput plasma dan berisi cairan pekat. Yang kedua, ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari presentasi kami kali ini ialah yang pertama, apa yang dimaksud dengan membran sel? Yang kedua, bagaimana struktur dari membran sel tersebut? Yang ketiga, bagaimana mekanisme dan jenis transportasi membran tersebut? Yang ketiga, adalah ada tujuan, yang dimana tujuan dari presentasi kami ini yang pertama, untuk mengetahui apa itu dari membran sel. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana struktur dari membran sel tersebut. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan jenis transportasi membran. Berikutnya itu ada tinjauan pustaka. Yang pertama, membahas mengenai membran sel. Membran sel sering disebut juga membran plasma atau selaput plasma yang bersifat semi-permeabel, yang artinya membran sel hanya dapat dilewati oleh zat tertentu, tetapi tidak dapat dilewati oleh zat lainnya. Zat yang dapat melewati ialah air, zat yang terlarut dalam lemak, dan ion tertentu. Nggak bikin potong kan terus kayak Yang ketiga, ada fungsi membran sel yang dimana meliputi pertama kali yaitu membungkus sel, membatasi perluasan sel sebagai filter yang sangat selektif. Yang kedua, merupakan alat untuk transportasi aktif, mengontrol masuknya nutrien dan keluarnya hasil metabolisme. Yang ketiga, menjaga perbedaan konsentrasi ion di dalam dan di luar sel. Yang keempat, serta sebagai sensor untuk sinyal-sinyal yang terdapat di luar sel. Baik, untuk pembahasan mengenai struktur membran sel akan disampaikan oleh teman saya Nur Widiana. Kepada Nur Widiana, saya persilahkan. Kemudian ada struktur membran sel, yang dimana komponen penyusun membran sel terdiri dari komponen lipid, protein, dan karbohidrat. Berikut komponen yaitu satu lipid. Lipid yang ditemukan pada membran mempunyai sisi hidrofilik dan hidrofobik. Karenanya disebut amfifatik. Sisi hidrofobik dari lipid tidak dapat larut dalam air tetapi larut dalam minyak. Bagian ekor lipid. Sebaliknya, sisi hidrofilik tidak dapat larut dalam minyak, namun larut dalam air. Bagian kepala lipid. Lipid membran terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu fosfolipid, sterol, dan glikosfingolipid. Lanjut. Lipid membran terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu satu fosfolipid. Terdapat 2 macam fosfolipid, yaitu fosfogliserid dan sphingomyelin. Fosfogliserida merupakan unsur yang paling banyak, mempunyai rangka gliserin mengikat 2 asam lemak dengan ikatan ester pada C1 dan C2. Bisa juga mengikat alkohol, terfosfilasi serin etanolamin kolin inositol. Sedangkan sphingomyelin mempunyai rangka skiosin, derivat amino alkohol, mengikat satu asam lemak dengan ikatan amida yang merupakan unsur dalam selubung myelin. Lanjut. Struktur membran sel. Yang kedua ada glikosfingolipid.
Glikosfingolipid adalah lipid yang mengandung gugus gula yang menempel pada tulang punggung berupa gugus seramid. Contohnya adalah galaktosid, glukosil seramid, dan ganglisida. Kebanyakan glikosfingolipid ditemukan di membran plasma sel. Yang ketiga ada sterol. Golongan sterol yang paling banyak ditemukan pada membran adalah kolesterol. Dalam jumlah kecil, kolesterol juga ditemukan di membran mitokondria, badan Golgi, dan nukleus. Pada membran sel, kolesterol berada di antara fosfolipid. Lanjut. Yang kedua ada protein. Berdasarkan posisinya pada membran terdapat dua macam protein, yaitu protein integral globular amfifatik dengan dua ujung hidrofil yang dipisahkan region hidrofob dalam lapisan bilayer lipid, dan protein perifer. Terikat lemah pada bagian hidrofil protein integral. Protein plasma memiliki fungsi yang sangat luas, antara lain sebagai protein pembawa senyawa yang melewati membran plasma, menerima isyarat hormonal, dan meneruskan isyarat tersebut ke bagian sel sendiri atau ke sel lainnya. Yang ketiga ada karbohidrat. Karbohidrat ini memegang peranan penting dalam berbagai aktivitas sel. Antara lain dalam sistem kekebalan, karbohidrat pada membran plasma merupakan hasil sekresi sel dan tetap berasosiasi dengan membran membentuk glikoalkalikat. Baik, selanjutnya untuk pembahasan mengenai transportasi membran sel akan disampaikan oleh teman saya, Ocha Putrina Zuhra. Kepada Ocha, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Yang pertama adalah transportasi membran sel. Yang pertama yaitu transport pasif. Transport pasif yaitu gerakan sederhana suatu zat dengan perbedaan konsentrasi di dalam dan di luar sel. Yang pertamanya ada difusi. Difusi adalah perpindahan zat, gas padat atau cair, dengan melalui membran dari daerah yang konsentrasi tinggi ke daerah konsentrasi rendah. Lalu kedua, ada difusi bebas atau sederhana. Pada difusi sederhana, molekul bergerak searah dengan gradien konsentrasi. Pada difusi bebas, zat berdifusi langsung atau bebas tanpa memerlukan protein carrier atau pembawa. Pada umumnya, metabolit yang dapat melintasi membran melalui difusi sederhana ini merupakan metabolit dengan berat molekul yang kecil, seperti air, O2, etanol, CO2, senyawa-senyawa lemak, dan molekul-molekul kecil lain yang polar tak bermuatan dapat menembus secara langsung pada sela-sela lipid. Lalu yang ketiga, ada difusi terfasilitasi. Difusi yang memerlukan bantuan protein, misalnya enzim. Yang keempat, ada osmosis. Osmosis adalah proses keluar masuknya air melalui membran plasma yang bersifat selektif permeabel. Air tersebut bergerak dari larutan yang konsentrasinya rendah menuju ke larutan yang konsentrasinya tinggi. Yang kedua ada transport aktif. Pada transport aktif terdapat dua jenis perpindahan untuk molekul besar atau biasa disebut transport makromolekul seperti bakteri. Di mana ada eksositosis, yaitu perpindahan atau masuknya molekul dari dalam keluar sel. Lalu ada endositosis, yaitu perpindahan atau masuknya molekul dari luar ke dalam sel. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian pemaparan materi mengenai selaput plasma, struktur, beserta transportasinya dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.